Asasin adalah salah satu cabang dari Syiah Ismailiyah. Mereka mendirikan beberapa pemukiman di Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon di bawah pemimpin karismatik Hasan Sabbah. Mereka mengirim orang yang berdedikasi untuk membunuh pemimpin-pemimpin penting yang dianggap mereka sebagai kaum kafir perebut tahta. Sekelompok asasin semula tumbuh di wilayah Alamut di Persia, kini dinamakan Iran. Para asasin kerap dianggap sebagai militan yang sangat patuh pada pemimpin dan siap menjalankan misi pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Ketika berhasil menjalankan misi pembunuhan, mereka sadar tidak akan bisa lepas begitu saja, karena segera ditangkap dan kemudian dibunuh untuk disiksa sampai mati. Bagi para militan ini, usaha meloloskan diri adalah suatu perbuatan memalukan. Asasin memilih target operasi pembunuhan dengan spesifik, seringkali dari kalangan elit, misalnya sultan, panglima militer, tokoh masyarakat, hakim, hingga para penentang dan penghasut. Meski para asasin memiliki persenjataan lengkap seperti busur dan panah, pedang, dan lain-lain, senjata andalan mereka untuk membunuh adalah belati. Asasin yang dimaksud adalah kelompok militan dari Nazari Ismaili. Eksistensi mereka hancur saat Mongol menginvasi Persia. Sekelompok Nizari Ismaili bermarkas di Puri Alamut yang berlokasi di pegunungan Elburz, Iran bagian utara. Hasan As-Sabbah yang merupakan pemimpin, merupakan teolog sekaligus imam kelompok Nizari Ismaili sampai kematiannya pada tahun 1124. Hasan As-Sabbah menguasai Puri berbenteng itu dengan metode dakwah. Sebelum itu, dia sudah membangun basis pengikut di sekitar Alamut. Kala pengaruhnya cukup kuat, Hasan menyuruh pemilik Puri itu pergi dengan memberinya uang sebesar 3.000 dinar. Hasan menjadi penguasa atas Puri yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kesultanan Seljuk yang berhaluan Sunni. Pasukan Hasan kemudian merebut puri-puri lain di sekitarnya dan membentuk semacam negara kecil di Nazari Ismaili. Seturut catatan sejarawan Persia era Mongol Roshiduddin, Hasan menghabiskan sisa hidupnya di Puri Alamut dengan membaca buku, menulis risalah dakwah, serta menjalankan pola hidup zuhud dan soleh. Sementara itu, dalam kronik yang ditulis Kaisar Romawi Suci yang bernama Suci Fredrik Barbarossa saat melawat ke Mesir dan Suriah, para pengikut Hasan dibaiat sejak belia. Mereka tidak pernah melihat orang lain selain gurunya dan diajarkan untuk mematuhi perkataan dan perintah pemimpinnya. Ganjaran kenikmatan surga dijanjikan, sambil ditekankan bahwa mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri jika berani menolak. Uskup Agung William dari Tirus beberapa tahun kemudian juga mencatat, sekelompok asasin saat itu setidaknya berjumlah 60.000 orang. Pernah suatu saat, di hadapan beberapa utusan Sultan Seljuk, pemimpin Hasan ini menampilkan seorang fidai, orang yang bersedia mengorbankan diri, yang merupakan murid dari Hasan. Murid ini mengorbankan diri dengan menggorok lehernya sendiri. Dan kemudian Hasan memilih dua pengikutnya untuk memerintahkan mereka melompat dari atas Puri. Dengan kepatuhan tiada banding, kedua orang itu melompat dan mati. Kemudian Hasan berkata kepada utusan Sultan Seljuk, dia memberitahu bahwa masih banyak pengikutnya yang bersedia melakukan hal serupa. Setelah itu, para militan Nizari Ismaili yang dipimpin oleh Hasan mengandalkan metode perang gerilya, infiltrasi, dan pembunuhan yang menargetkan pemimpin musuh. Salah satu korban kelompok ini yang terkenal adalah Nizam al-Mulk. Perdana Menteri Kesultanan Seljuk itu tewas ditikam oleh seorang militan yang menyamar sebagai sufi.
Sejak saat itu, kelompok militan Nizari Ismaili makin diperhitungkan dan membuat banyak pemimpin-pemimpin musuhnya mengencangkan pengamanan pribadi. Pada April 1192, setelah Belati kaum Nizari Ismaili menumbangkan sejumlah pangeran dan pejabat muslim, giliran tentara salib yang jadi sasarannya. Kala itu, bangsawan Italia dan komandan Crusader Konrad tengah mempersiapkan penobatannya sebagai Raja Yerusalem di Tirus. Di saat berjalan menyusuri jalan sempit di kota, dia disergap dua orang militan dan ditikam hingga tewas. Pembunuhan tersebut meninggalkan kesan mendalam di benak para Crusader dan Konrad. Sejumlah besar kronik Eropa dari abad pertengahan hampir selalu mengidentifikasi kelompok Nizari Ismaili sebagai aliran yang menakutkan. Pemimpinnya dituduh punya kekuatan sihir, pemakan babi, menikahi saudara perempuan, dan prasangka buruk lainnya. Berbagai catatan tentang gaya hidup kaum Nizari Ismaili itu perlu dibaca dengan skeptis karena mencampurkan pujian, ejekan, dan cerita yang dilebih-lebihkan. Pada abad pertengahan itu, kelompok Nizari Ismaili perlahan mendapat julukan legendaris asasin. Sebutan asasin kemudian jadi makin lazim dalam bahasa-bahasa Eropa. Ia digunakan untuk menyebut orang-orang yang melakukan pembunuhan untuk tujuan politik atau uang. Sebutan ini diterangai sebagai cara untuk mendiskreditkan kelompok Nizari Ismaili yang dipimpin oleh Hasan As-Sabbah.